Kerja seharian, pulang malam, tapi isi rekening tetap aja segitu-gitu aja. Rasanya kayak gue ini kerja buat hidup, atau hidup buat kerja. Dan yang lebih nyebalin, kadang ada orang yang kelihatannya santai, nongkrong mulu, kerja gak sekeras kita, tapi duitnya jauh lebih banyak. Kita yang banting tulang, kerja dari pagi sampai malam, gaji segitu-gitu aja. Mereka main HP doang, tapi bisa liburan tiap bulan. Jangan salah paham ya, ini bukan soal iri, tapi lebih kenanya, kok bisa ya? Apa sih yang bikin mereka beda? Emangnya mereka lebih pintar, lebih beruntung? Atau jangan-jangan kita yang selama ini salah jalan? Kita tuh tumbuh dengan narasi yang udah mendarah daging. Kerja keras pasti sukses, itu kata orang tua, guru, bahkan iklan-iklan motivasi juga bilang gitu. Tapi kenyataannya, kerja keras doang gak cukup. Banyak banget orang yang udah kerja keras bertahun-tahun, tapi tetap miskin. Dan inilah yang perlu kita obrolin bareng. Karena kalau kita terus-terusan percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci, tanpa nambah ilmu, tanpa ganti cara main, kita bakal kejebak di treadmill hidup. Capek, tapi gak kemana-mana. Gue kasih contoh deh, misalnya lo kerja di satu kantor, gaji lo 4 juta per bulan. Lo udah kerja 3 tahun, tapi gaji naiknya cuma 500 ribu. Lo pikir, oke, gue kerja lebih keras. Lo datang lebih pagi, pulang lebih malam, ambil lembur, tapi hasilnya tetap aja naiknya segitu-gitu juga. Kenapa bisa begitu? Karena lo lagi main di sistem yang emang gak ngasih ruang buat lo berkembang. Lo dikasih kerjaan lebih banyak, tapi nilainya buat perusahaan lo dapat sedikit doang. Dan ini bukan salah bos lo doang, bukan juga salah sistem, tapi lebih ke kita sendiri yang gak sadar bahwa kita harus pindah strategi. Coba bayangin kayak gini, ada 2 orang sama-sama punya 10 jam sehari buat kerja. Si A pakai waktunya buat lembur di kantor, si B pakai waktunya buat belajar jualan online, baca buku keuangan, mulai usaha kecil-kecilan. 6 bulan kemudian, si A dapat bonus 1 juta. Si B udah dapat penghasilan tambahan 5 juta dari bisnisnya. Bedanya apa? Cara mikir. Si B tahu bahwa kerja keras itu cuma alat. Tapi kalau arah alatnya salah, ya hasilnya nggak maksimal. Salah satu kesalahan paling umum yang bikin orang tetap miskin walaupun kerja keras adalah nggak ngerti cara main uang. Kita tuh kerja buat uang, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya bikin uang kerja buat kita. Kita kerja keras dari pagi sampai malam, dapat gaji, terus gaji itu habis buat bayar cicilan, jajan, traktir teman, beli barang biar dianggap keren, terus habis, gak ada yang disimpan, gak ada yang dikembangin, gak ada yang diinvestasikan. Gaji itu bukan buat dihabisin, gaji itu bahan baku. Kayak lo punya gandum, lo bisa makan langsung, atau lo olah jadi roti, jual dan dapat untung lebih banyak. Nah, kebanyakan orang tuh makan gandumnya langsung, tanpa pernah mikir buat ngolah jadi roti. Jadi, kalau lo sekarang ngerasa hidup lo stuck, karena kerja keras tapi gak kelihatan hasil, mungkin lo perlu berhenti sebentar. Bukan buat menyerah ya, tapi buat mikir ulang. Gue ini kerja buat siapa? Hasil kerja gue ngelanjutin hidup atau ngebangun masa depan? Dan ya, kita juga harus mulai berani jujur ke diri sendiri. Apakah kita kerja keras buat bertahan hidup? Atau kita udah mulai kerja keras buat bebas finansial? Karena itu 2 hal yang beda banget. Kerja keras buat bertahan hidup tuh artinya setiap hari lo kerja buat nutupin pengeluaran doang. Gak ada celah buat nabung, apalagi investasi. Tapi kerja buat bebas finansial, itu artinya lo kerja sambil nyiapin masa depan. Lo gak cuma mikir besok, tapi juga 10 tahun ke depan. Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari lingkaran kerja keras tapi tetap miskin? Jawabannya simpel, tapi gak gampang. Lo harus punya 2 hal mindset yang benar dan strategi yang cerdas. Masalahnya, dari kecil kita tuh dididik buat jadi pekerja, bukan jadi pemilik. Kita disuruh sekolah yang rajin, biar dapat nilai bagus, terus bisa kerja di perusahaan gede. Tapi jarang banget ada yang bilang, sekolah yang benar biar bisa bangun usaha sendiri. Padahal, dunia itu udah berubah. Sekarang lo bisa bangun income dari rumah, dari HP, dari laptop lo sendiri. Tapi ya itu tadi, mindset kita masih kebentuk buat ngikutin sistem, bukan nyiptain sistem. Gue kasih analogi ya. Misalnya lo ikut lomba lari, tapi ternyata lo masuk ke lintasan yang salah. Secepat apapun lo lari, lo gak akan pernah nyampe ke garis finish yang lo mau. Lo lari kencang, ngos-ngosan, tapi lo malah makin jauh dari tujuan. Nah, kerja keras doang tanpa arah itu kayak gitu. Capek iya, hasilnya nihil. Makanya penting banget buat mulai nanya ke diri sendiri. Arah kerja gue selama ini benar gak? Apa gue cuma sibuk, tapi gak produktif? Apa gue kerja keras di jalan yang benar? Atau cuma muter-muter doang? Contoh kecil, banyak orang kerja keras buat dapatin barang-barang mewah biar kelihatan keren. Rela nyicil motor mahal,
padahal penghasilannya belum stabil. Tujuannya biar terlihat sukses. Tapi sukses buat siapa? Buat tetangga? Buat impress orang yang bahkan gak peduli. Kita sering banget ngobrolin masa depan demi kelihatan keren di masa sekarang. Padahal orang kaya beneran tuh justru sering tampil sederhana. Mereka gak butuh validasi karena mereka udah ngerti satu hal penting. Uang lo harus kerja lebih keras dari lo sendiri. Jadi mulai sekarang lo harus mikir gimana caranya supaya uang yang lo punya sekecil apapun bisa mulai kerja buat lo. Entah itu lewat usaha kecil, investasi, atau nambah skill yang bisa nambah penghasilan. Lo nggak perlu langsung buka usaha besar atau investasi puluhan juta. Mulai aja dari hal paling kecil. Contohnya, lo bisa mulai jualan online. Nggak perlu modal gede. Lo bisa jadi reseller, dropshipper, atau bikin barang sendiri. Yang penting, lo mulai belajar dagang. Karena begitu lo mulai dagang, lo belajar banyak hal. Lo belajar soal harga, soal pasar, soal konsumen. Dan itu ilmu yang nggak akan lo dapat kalau lo cuma kerja buat orang lain. Ilmu dagang itu aset banget. Selain itu, lo juga bisa belajar skill baru, misalnya editing video, desain grafis, nulis konten, atau bahkan bikin channel YouTube kayak ini. Banyak banget peluang di luar sana, asal lo mau nyari dan belajar. Nah, disinilah peran mindset. Banyak orang ngerasa mereka nggak bisa, karena udah keburu takut duluan, takut gagal, takut rugi, takut nggak ada yang beli. Padahal, semua orang sukses tuh pernah gagal. Bedanya, mereka belajar dari kegagalan itu, bukan kabur dari situ. Jangan kebanyakan mikir, kalau nanti gagal gimana. Tapi coba pikir, kalau gue nggak mulai-mulai, hidup gue bakal gini terus sampai kapan? Lo juga harus hati-hati sama lingkungan. Kadang yang bikin kita nggak maju bukan karena kita nggak bisa, tapi karena lingkungan kita menarik kita ke bawah. Lingkungan yang selalu bilang, ngapain sih belajar beginian? Toh hidup udah enak. Atau jualan, masa lo mau kayak pedagang kaki lima? Padahal justru orang yang bisa kayak itu rata-rata pernah dagang, bahkan dari kecil. Karena dari situ mereka belajar tentang alur uang, tentang untung rugi, tentang cara mikir entrepreneur. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan bandingin hidup lo sama orang lain. Fokus sama progres lo sendiri. Orang lain mungkin setarnya lebih enak, punya koneksi, punya modal, tapi itu bukan alasan buat lo berhenti. Karena di akhir cerita, yang menang itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten, paling tahan banting, dan paling mau belajar terus menerus. Kayak itu bukan soal hoki, kayak itu soal strategi dan ketekunan. Sekarang lo mungkin nanya, tapi kalau gue udah kerja keras, udah mulai dagang, udah mulai belajar, kok tetap aja duit gue nggak ngumpul-ngumpul? Nah, ini yang sering kejadian. Duit udah masuk, tapi nggak dipagerin. Gampangnya, duit lo keluar lebih cepat daripada masuknya. Masalahnya, bukan di pendapatan doang, tapi di cara lo ngatur uang itu. Ini kesalahan banyak orang, begitu dapat uang langsung mikir, akhirnya bisa beli ini, bisa jalan-jalan ke sana. Padahal uang itu harusnya disuruh kerja dulu, baru boleh dinikmatin. Gaya hidup tuh jangan disesuaikan sama pendapatan, tapi sama tujuan finansial lo. Ada satu prinsip yang harus lo pegang, bukan seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa pintar lo ngatur dan pakai uang itu. Karena orang yang gajinya 5 juta tapi bisa nabung 1 juta tiap bulan itu jauh lebih sehat keuangannya daripada orang yang gajinya 20 juta tapi selalu habis bahkan minus. Lo harus belajar bikin sistem keuangan. Gampang kok, gak perlu ribet. Misalnya tiap kali dapat uang langsung dibagi. 50% buat kebutuhan hidup, 30% buat tabungan atau investasi, 20% buat gaya hidup atau hiburan. Dan ini wajib dilakukan dari sekarang. Bahkan kalau income lo masih kecil, justru makin kecil income lo, makin penting lo punya sistem. Jangan tunggu kaya dulu baru disiplin. Yang benar itu, disiplin dulu, baru lo bisa jadi kaya. Karena tanpa disiplin, berapapun duit yang masuk, pasti habis. Duit gak akan pernah cukup kalau lo gak pernah cukupin diri sendiri. Nah, satu lagi nih yang sering disepelein, kebiasaan kecil. Kadang kita ngerasa, cuma jajan kopi 20.000, gak ngaruh lah. Tapi kalau itu dilakukan tiap hari, sebulan bisa 600.000 cuma buat kopi. Setahun 7 juta. Coba kalau duit itu lo pakai buat nambah skill atau buat modal usaha. Ini bukan soal pelit ya, tapi soal prioritas. Lo boleh nikmatin hidup, tapi jangan korbankan masa depan cuma demi kenikmatan hari ini. Karena orang yang benar-benar sukses tuh ngerti bedanya antara uang senang-senang dan uang pertumbuhan. Kita balik ke mindset. Banyak orang miskin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu sering nurutin influx. Lihat diskon langsung beli, lihat barang lucu langsung check out.
Lihat orang lain beli ini itu jadi pengen juga, dan akhirnya mereka terjebak sama yang namanya konsumsi konsumtif. Konsumsi konsumtif itu bahaya. Dia nyamar jadi sell reward, tapi sebenarnya rogotin keuangan lo pelan-pelan. Dan yang parah, ini bikin lo kecanduan buat nyari validasi dari barang-barang, bukan dari pencapaian atau progres hidup lo sendiri. Gua ngerti kok, kita hidup di zaman serba instan, serba bisa dicicil. Semua orang kelihatan keren di Instagram, pakai outfit bagus, jalan-jalan, makan mewah. Tapi lo harus sadar, mayoritas dari mereka itu bukannya kaya, tapi kelihatan kaya. Banyak dari mereka yang diam-diam nyicil, bahkan gali lubang tutup lubang. Jadi penting banget buat lo nahan diri, belajar sabar, karena kesuksesan itu bukan hasil dari keputusan sekali dua kali, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jangan cuma andalin satu sumber penghasilan. Sekarang lo harus mulai mikir gimana caranya punya income tambahan. Bisa jualan makanan. Kalau lo suka nulis, bisa jadi content writer. Kalau lo ngerti desain, bisa buka jasa kecil-kecilan. Apapun itu, ubah skill lo jadi penghasilan. Karena dunia digital hari ini tuh ngasih kita banyak peluang. Tapi ya itu, peluang cuma buat yang siap. Lo nggak akan bisa nangkap peluang kalau lo sibuk ngeluh terus, atau cuma ngabisin waktu scroll-scroll tanpa arah. Ingat ya, teknologi itu bisa jadi berkah atau jadi kutukan. Tergantung lo pakai buat apa. HP yang sama bisa lo pakai buat nonton gosip artis 2 jam, atau buat belajar cara bikin produk digital 2 jam. Sama-sama 2 jam, tapi hasilnya beda jauh. Jadi sekarang, kalau lo ngerasa masih stuck, masih ngerasa penghasilan lo segitu-gitu aja, coba lo cek ulang. Lo udah punya strategi belum? Lo udah punya sistem keuangan belum? Lo udah disiplin ngatur pengeluaran belum? Lo udah belajar skill baru belum? Lo udah mulai usaha kecil-kecilan belum? Jangan tunggu perfect dulu baru mulai, karena momen sempurna itu gak akan pernah datang. Yang penting tuh mulai dulu, dari apa yang lo punya, dari apa yang lo bisa. Karena setiap langkah kecil, kalau konsisten, pasti akan ngebawa lo ke titik yang lebih baik. Kadang ya, yang bikin kita gak gerak bukan karena gak tahu harus ngapain, tapi karena takut gagal, takut dicemooh, takut dicengin, takut gak berhasil. Tapi lo tahu gak, orang yang takut gagal tuh sebenarnya udah gagal duluan, karena dia gak pernah mulai apa-apa. Gagal itu bukan musuh, bro. Gagal itu guru. Semua orang sukses yang lo lihat sekarang tuh pernah gagal berkali-kali. Tapi bedanya, mereka gak berhenti. Mereka jatuh, terus bangun lagi. Mereka dibanting kenyataan, tapi gak menyerah. Dan justru dari situ mereka belajar. Makin tajam, makin kuat. Yang penting tuh bukan seberapa sering lo gagal, tapi seberapa cepat lo bangkit setelah gagal. Karena dunia gak nungguin lo siap. Kesempatan gak bakal hilang. Kamu udah siap belum nih? Enggak, kesempatan tuh jalan terus. Dan cuma mereka yang berani lompat yang bisa dapat. Nah sekarang, setelah lo tahu bahwa kerja keras aja gak cukup, bahwa lo butuh strategi, butuh kebiasaan baik, butuh sistem, dan butuh keberanian, pertanyaannya sekarang balik ke lo, mau mulai kapan? Karena waktu terus berjalan, gak peduli lo lagi malas, lagi bingung, atau lagi sibuk nontonin hidup orang lain. Waktu gak nungguin siapa-siapa. Kalau lo gak ngelangkah sekarang, 5 tahun ke depan lo bakal tetap ada di tempat yang sama, sambil nyesal, kenapa dulu gue gak mulai. Jangan nunggu semuanya perfect baru jalan. Dunia ini milik orang yang bergerak, bukan yang cuma rapiin rencana doang di kepala. Bahkan kalau lo gak punya modal, lo masih punya waktu, dan waktu itu aset paling mahal yang lo punya sekarang. Kalau lo punya waktu 1 jam sehari buat belajar hal baru, dalam setahun lo punya 365 jam, itu cukup buat ngubah hidup lo total. Tapi kalau lo pakai waktu 1 jam itu buat scroll medsos, dalam setahun lo bakal punya 365 jam yang hilang tanpa bekas. Gue gak bilang lo harus langsung jadi sukses gede dalam semalam, gak ada cerita gitu. Tapi yang gue tekankan adalah mulai dulu. Mau lo mulai dari nol, dari kecil, dari recehan, yang penting jalan. Karena hasil besar tuh bukan dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang terus-terusan lo ambil. Dan ingat, selama lo punya mental kaya, lo udah 1 langkah lebih dekat dari mereka yang mentalnya masih stuck di asal cukup. Mental kaya itu bukan tentang harta dulu, tapi tentang cara pikir, cara ngelola, cara memutuskan, dan cara ngerespon setiap peluang. Orang kaya mikir jangka panjang, mereka tahan godaan hari ini demi kenyamanan besok. Mereka gak iri sama pencapaian orang lain, tapi fokus ngebangun porsi terbaik dari dirinya sendiri.
Kalau lo masih terus-terusan bandingin hidup lo sama hidup orang lain, lo bakal capek sendiri. Karena hidup tuh bukan lomba lari cepat, tapi lebih kayak maraton. Yang penting tuh bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak nyerah sampai finish. Sampai sini lo udah dapat banyak banget gambaran gimana cara mikir yang benar, gimana ngatur uang dengan cerdas, gimana bangun kebiasaan, dan gimana tetap konsisten meskipun jalan yang lo lewatin gak selalu gampang. Tapi semua itu akan percuma kalau lo dengerin doang. Karena dengerin tanpa aksi itu cuma nambah wawasan, bukan nambah perubahan. Jadi sekarang, ayo ambil satu langkah, sekecil apapun itu. Mungkin lo mulai dengan nyatet semua pengeluaran minggu ini. Atau lo coba jualan satu barang bekas yang udah gak kepake. Atau lo daftar kursus online gratis yang nambah skill lo. Apapun itu, buat itu jadi titik awal. Karena lo gak perlu lihat seluruh tangga buat mulai naik. Cukup lihat satu anak tangga pertama dan naik. Nanti juga pelan-pelan lo bakal sampai ke atas, asal lo gak berhenti. Dan ingat, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang tetap maju meskipun semua orang berhenti. Kalau lo masih bertahan dengerin video ini sampai akhir, artinya lo udah satu langkah lebih maju dari jutaan orang yang milih nyerah. Lo beda, dan dari titik ini, semua hal bisa berubah, asal lo berani.